Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wisnu Effendi, NPM 89 kelas C. Di sini saya akan menjawab soal UTS matkul PKN yang nomor 1. Menurut saya, PKN adalah salah satu mata kuliah umum yang sifatnya wajib di perguruan tinggi, baik itu perguruan tinggi negeri ataupun swasta, yaitu agar mahasiswa memiliki wawasan akan kesadaran berbangsa dan bernegara untuk bela negara dan memiliki pola pikir, pola sikap, dan perilaku cinta tanah air. Segala hal tersebut diperlukan agar negara kesatuan Republik Indonesia tetap utuh dan tidak terpecah belah. Visi mata kuliah adalah merupakan sumber nilai dari pedoman dalam pengembangan dan penyelenggaraan program studi. Untuk mengantarkan mahasiswa memantapkan kepribadiannya sebagai warga negara Indonesia seutuhnya. Hal ini terjadi karena masa pembentukan karakter seseorang tidak terjadi saat usia dewasa. Contohnya, pembentukan karakter yang dimulai dari sekolah dasar yang tidak membatasi pergaulan siswanya dengan orang dewasa berperilaku negatif. 2. Konsep ideologi negara Indonesia sekarang ini terhadap dinamika yang terjadi adalah karena banyak generasi yang sulit mengenal Pancasila. Pancasila sebagai jati diri nasional yang telah terwariskan dari generasi ke generasi mulai terabaikan. Sebenarnya Pancasila sebagai ideologi negara pemersatu masyarakat dan pengaruh motivasi bangsa untuk mencapai cita-cita. Contohnya, Pancasila hadir sebagai ideologi negara Indonesia dari berbagai golongan masyarakat. Disebut sebagai ideologi terbuka. Pancasila bisa menyesuaikan diri menghadapi berbagai zaman tanpa harus mengikuti nilai tanda mentalnya. 3. Sebagai mahasiswa, maka sudah seharusnya kita menjadi garda terdepan dalam mendukung dan menyampaikan segala aspirasi masyarakat kepada pemerintah, baik secara langsung maupun tidak langsung, agar dapat tercapai keseimbangan yang harmonis, transparan, akuntabilitas, dan selaras dengan kepentingan masyarakat luas. Ketika terdapat kebijakan pemerintah yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, namun peraturan tersebut tidak sejalan dengan yang diinginkan masyarakat, namun justru hanya mementingkan dari penguasa dan para elit, maka kita sebagai mahasiswa harus turut andil dan berperan secara aktif dalam meyakinkan pemerintah untuk mengamandemen undang-undang tersebut agar tidak dapat membahayakan kesatuan dan persatuan bangsa serta agar tidak dapat menjadi celah untuk para elit penguasa agar dapat mengambil keuntungan atas penderitaan rakyat. Sikap secara aktif tersebut seperti menggelar aksi unjuk rasa dan mengajak setiap elemen masyarakat. 4. Seperti yang sering kita jumpai bahwa banyak anak-anak jalanan yang terlantar dan belum menyentuh pendidikan sama sekali. Seharusnya anak-anak itu mendapatkan hak mereka, yaitu memperoleh pendidikan, dikarenakan masa kecil mereka yang seharusnya digunakan untuk belajar menjadi sebaliknya. Mereka disuruh bekerja untuk mendapatkan uang daripada belajar. Salah satu contohnya adalah kasus Muhammad Pasha dari DIY terpaksa tidak melanjutkan sekolah lagi dikarenakan zonasi PPDB. Sementara untuk mahasiswa daerah lain tidak mencukupi dan akhirnya memutuskan tidak sekolah. 5. Hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan, akan tetapi terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang, bahwa setiap warga negara memiliki hak
dan kewajiban untuk hidup layak. Akan tetapi, banyak warga negara yang belum mendapatkan kesejahteraan dan menjalani kehidupannya dengan baik. Semua itu terjadi karena pemerintah lebih mendahulukan kewajiban daripada hal. Jika terjadi hal seperti ini, maka tidak terjadi keseimbangan antara hak dan kewajiban. Oleh karena itu, kita sebagai bangsa Indonesia yang berdemokrasi harus bangun dari mimpi kita yang buruk ini dan merubahnya untuk mendapatkan hak-hak dan kewajiban kita. Contohnya saja, kasus seorang wartawati Nur Betty Rofiq, 44, ditemukan tewas di rumahnya di perumahan Gaperi, Bogor, Jawa Barat. Pelakunya yaitu Syarifuddin dan 2 orang lainnya. Pelaku telah melanggar hidup seseorang dan pengingkaran kewajiban untuk menghargai hidup seseorang. Atas perbuatannya itu dijerat 20 tahun penjara. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.